Kita sering terjebak dalam sebuah penantian yang sia-sia. Sebuah penantian yang kita anggap sebagai persiapan, padahal sesungguhnya itu adalah penundaan. Kita berdiri di ambang pintu, ragu untuk mengetuk, karena kita melihat ke bawah, melihat pakaian kita yang lusuh, melihat tangan kita yang berdebu, melihat hati kita yang penuh dengan noda. Dalam keheningan hati, seringkali terdengar bisikan, "Aku terlalu kotor. Aku terlalu berdosa. Tidak pantas rasanya menghadap Yang Maha Suci dalam keadaan sehina ini." Kita berpikir bahwa kita harus membersihkan diri terlebih dahulu. Kita menyusun rencana untuk memperbaiki diri, menambal kesalahan, dan menyucikan hati sebelum kita berani melangkah kembali. Kita menetapkan syarat bagi diri kita sendiri. Nanti, ketika aku sudah lebih baik. Nanti, ketika aku sudah sempurna. Namun sumber kebijaksanaan mengingatkan kita pada satu kebenaran yang fundamental. Jangan menunggu kesempurnaan untuk kembali pada Allah. Konsep menunggu kesempurnaan ini adalah jebakan. Jika engkau menunggu sampai engkau merasa layak, engkau tidak akan pernah melangkah. Jika engkau menunggu sampai hatimu bersih tanpa celah, engkau akan habis dimakan waktu di luar pintu gerbang rahmat-Nya. Perjalanan ini bukanlah tentang mempersembahkan kesempurnaan. Siapakah kita hingga berani menawarkan kesempurnaan di hadapan pemilik kesempurnaan itu sendiri? Perjalanan ini pada intinya adalah sebuah keberanian untuk datang dalam keadaan apa adanya. Keberanian untuk membawa ketidaksempurnaan itu dan meletakkannya di hadapannya. Bagi engkau yang merasa terlalu kotor untuk berdoa, ketahuilah bahwa perasaan itu sendiri adalah sebuah sinyal. Rasa tidak layak itu bukanlah tanda bahwa engkau ditolak. Justru rasa tidak layak itu adalah kesadaran jiwa yang sedang merindukan pembersihan. Dan tidak ada pembersihan yang bisa dilakukan dengan menjauh dari sumber air. Engkau harus mendekat. Engkau harus pulang. Mari kita renungkan kembali makna hidup ini. Dalam hiruk-pikuk pencarian duniawi, kita sering lupa hakikat perjalanan kita. Hidup, dalam arti yang paling dalam, adalah sebuah perjalanan pulang. Kata pulang mengandung makna yang sangat spesifik. Pulang bukan berarti pergi ke tempat baru yang asing. Pulang berarti kembali ke tempat di mana engkau berasal. Jiwa kita berasal darinya, dan kepadanya lah jiwa itu merindukan jalan kembali. Ketika kita berbicara tentang taubat, kita sering membayangkannya sebagai sebuah pengadilan yang menakutkan. Namun, narasi yang sebenarnya adalah tentang seorang anak yang hilang yang menemukan jalan kembali ke rumah. Apakah rumah itu mensyaratkan penghuninya untuk tidak pernah pergi? Tidak. Rumah adalah tempat yang menerima. Tujuan akhir dari semua lelah dan letihmu di dunia ini adalah untuk kembali dengan membawa jiwa yang tenang. Ketenangan ini tidak didapatkan dengan lari dari kenyataan dosa-dosa kita. Ketenangan ini didapatkan dengan menghadapi dosa tersebut, mengakuinya, dan membawanya pulang untuk dilebur dalam lautan ampunan. Inilah inti dari perjalanan hidup, pergerakan konstan dari ketersesatan menuju kepulangan. Jangan biarkan noda di kakimu membuatmu berhenti berjalan, karena tujuanmu adalah rumah itu, bukan jalanan berdebu tempatmu berdiri sekarang. Ada sebuah rahasia besar tentang pintu penerimaan Tuhan yang sering luput dari pandangan mata manusia. Kita sering mengukur kedekatan dengan Tuhan melalui deretan angka kebaikan yang kita hitung sendiri. Namun, perhatikanlah neraca ini baik-baik. Tuhan lebih menanti seorang pendosa yang bertaubat daripada orang soleh yang sombong dengan amalannya. Ini adalah sebuah paradoks yang menghancurkan logika manusia yang transaksional. Mengapa pendosa yang bertaubat lebih dinanti? Karena dalam hati seorang pendosa yang bertaubat, tidak ada lagi aku. Yang ada hanyalah rasa butuh. Yang ada hanyalah kerendahan hati. Hatinya remuk redam, dan dalam keremukan itulah cahaya masuk. Dia tidak membawa apa-apa selain penyesalan. Dia datang dengan tangan kosong, dan tangan kosonglah yang siap untuk menerima pemberian. Sebaliknya,
Perhatikanlah orang soleh yang sombong. Dia datang membawa koper penuh amalannya. Dia merasa berhak. Dia merasa suci. Dia merasa sempurna. Kesombongan itu menutup celah bagi rahmat. Dia tidak butuh pengampunan karena dia merasa tidak salah. Jika engkau saat ini sedang merasa hina karena dosamu, bersyukurlah. Rasa hina itu menjaga hatimu dari kesombongan. Rasa kotor yang engkau keluhkan itu sesungguhnya bisa menjadi kendaraan yang lebih cepat membawamu sampai ke tujuan daripada kendaraan kesalihan yang dikemudikan oleh rasa bangga diri. Jangan takut karena engkau berdosa. Takutlah jika engkau merasa suci. Karena kesombongan adalah tembok penghalang yang paling tinggi untuk bisa pulang. Seringkali, keputusasaan kita lahir dari kesalahan dalam berhitung. Kita menghitung dosa-dosa kita satu persatu. Kita menumpuknya, mengalihkannya dengan waktu, dan hasilnya tampak mengerikan. Kita melihat gunung kesalahan yang begitu tinggi hingga menutupi langit harapan. Engkau berkata, dosaku terlalu banyak, dosaku tak termaafkan. Tetapi, mari kita lihat kalkulasi ini dengan perspektif langit. Pesan kebijaksanaan mengingatkan kita pada sebuah perbandingan mutlak. Dosa-dosamu itu terbatas, sementara kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Renungkan kata terbatas dan tidak terbatas. Dosamu, betapapun besarnya, betapapun kelamnya, adalah perbuatan makhluk. Makhluk itu fana, makhluk itu terbatas. Maka segala yang dihasilkan oleh makhluk, termasuk dosanya, juga memiliki batas. Ia ada awalnya, ia ada akhirnya, ia memiliki tepi. Sedangkan rahmat Allah, itu adalah sifat Sang Pencipta. Ia qadim, ia abadi, ia tanpa batas. Ia adalah samudra yang tak bertepi dan tak berdasar. Sekarang, jika engkau melemparkan segenggam pasir kotor, dosamu yang terbatas ke dalam samudra luas, rahmatnya yang tak terbatas, apakah samudra itu akan menjadi kotor? Tidak. Pasir itulah yang akan hilang. Pasir itulah yang akan disucikan. Logika spiritual ini harus engkau pegang erat-erat. Yang terbatas tidak akan pernah bisa mengalahkan yang tidak terbatas. Kegelapan dosamu yang sesaat tidak akan mampu memadamkan cahaya pengampunannya yang abadi. Jadi, rumusnya sederhana. Cukup kembali saja. Hanya itu yang diminta. Engkau tidak diminta untuk mengalahkan dosamu sendirian. Engkau hanya diminta untuk membawa dosamu yang terbatas itu ke hadapan yang maha tak terbatas. Biarkan sifatnya lah yang bekerja atas dirimu. Maka perjalanan ini dimulai dengan satu perubahan cara pandang. Berhentilah melihat dirimu sebagai produk gagal yang harus dibuang. Mulailah melihat dirimu sebagai seorang musafir yang sedang dalam perjalanan pulang. Hilangkan syarat harus sempurna dari kamus doamu. Buanglah keyakinan bahwa engkau harus mandi sebelum menyentuh air. Justru airlah yang engkau butuhkan saat ini. Ingatlah selalu perbandingan tadi antara kesombongan orang solih dan rintihan pendosa. Pilihlah kerendahan hati sang pendosa. Itu adalah posisi yang lebih mulia di mata langit daripada kepala yang tegak karena merasa benar. Dan ketika bisikan putus asa datang mengatakan, dosamu terlalu besar, lawanlah dengan kebenaran mutlak. Dosaku terbatas, rahmat Tuhanku tak terbatas. Jangan menunggu lagi. Pintu itu terbuka. Rumah itu menanti. Kembalilah untuk mencari jiwa yang tenang. Pulanglah. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hati manusia. Seringkali penghalang terbesar untuk pulang bukanlah dosa yang terlihat jelas di mata manusia, melainkan perasaan halus yang bersembunyi di dalam dada. Sumber perjalanan ini mengajarkan kita sebuah perbandingan yang tajam. Allah lebih menanti seorang pendosa yang bertaubat daripada orang solih yang sombong dengan amalannya. Mengapa demikian? Bukankah kesolehan itu tujuan? Benar, namun perhatikanlah kata kuncinya, sombong.
Ketika seseorang merasa dirinya sudah bersih, ketika ia merasa dirinya sudah cukup dengan amalannya, ia berhenti berjalan. Ia merasa sudah sampai di rumah, padahal ia masih di jalan. Ia membangun tembok tinggi bernama "Aku lebih baik darimu". Inilah paradoks spiritual yang harus kita waspadai. Orang yang merasa suci seringkali menutup pintu rahmat bagi dirinya sendiri, karena ia merasa tidak membutuhkannya. Gelas yang penuh dengan ego, penuh dengan rasa bangga, tidak bisa diisi lagi dengan air jernih. Sebaliknya, lihatlah si pendosa yang bertaubat. Lihatlah ia yang merasa dirinya kotor dan tidak layak. Gelasnya kosong, hatinya retak, dan justru melalui retakan itulah cahaya pengampunan bisa masuk. Jangan pernah iri pada mereka yang terlihat sempurna namun angkuh. Lebih baik engkau menangis di sudut ruangan mengakui kelemahanmu, daripada berdiri di tengah keramaian memamerkan kesucianmu. Karena tangisanmu itu adalah undangan bagi rahmatnya. Kita sering salah mengartikan tujuan akhir hidup ini. Kita berpikir tujuannya adalah menjadi manusia super yang tidak pernah salah. Kita mengejar status tanpa dosa. Namun pesan dari perjalanan ini meluruskan pandangan kita. Tujuan hidup adalah untuk kembali dengan membawa jiwa yang tenang. Apa itu jiwa yang tenang? Apakah itu jiwa yang tidak pernah jatuh? Bukan. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang telah berdamai dengan hakikat dirinya sebagai hamba. Jiwa yang tenang menyadari bahwa dirinya lemah. Namun ia tenang karena ia tahu Tuhannya Maha Kuat. Jiwa yang tenang menyadari bahwa dosanya ada. Namun ia tenang karena ia tahu Tuhannya Maha Pengampun. Ketenangan itu lahir dari kepasrahan untuk pulang. Seperti anak kecil yang tahu bahwa seburuk apapun harinya di luar sana, ia memiliki orang tua yang akan membukakan pintu rumah. Keyakinan akan terbukanya pintu itulah yang melahirkan ketenangan. Jika engkau saat ini gelisah, jika hatimu bergemuruh ketakutan akan dosa-dosamu, itu tandanya engkau belum sepenuhnya pulang. Engkau masih berdiri di luar pagar, menduga-duga apakah engkau diterima. Masuklah, ketenangan itu ada di dalam penerimaan, bukan di dalam kesempurnaan. Ada satu kalimat yang sering menjadi bisikan penipu daya. Bersihkan dulu dirimu, baru engkau boleh menghadapnya. Ini adalah logika yang terbalik. Sumber kita mengingatkan dengan tegas, jangan menunggu sempurna untuk kembali pada Allah. Menunggu sempurna adalah bentuk lain dari keputusasaan. Itu adalah cara halus ego kita untuk menunda taubat. Kita berpikir kita bisa memperbaiki diri sendiri tanpa bantuannya. Kita berpikir kita bisa mencuci kotoran itu sendiri. Ketahuilah, kotoran dosa tidak bisa dibersihkan dengan tangan manusia semata. Ia hanya bisa dibersihkan dengan air rahmatnya. Jika engkau merasa kotor, itu adalah alasan mutlak untuk segera berlari menuju sumber air, bukan menjauh darinya. Jangan biarkan rasa tidak layak itu membohongimu. Perasaan tidak layak itu valid, tapi kesimpulannya yang salah. Karena engkau tidak layak, maka engkau butuh Dia yang maha layak. Karena engkau tidak sempurna, maka engkau butuh Dia yang maha sempurna. Jangan menunggu. Waktu tidak menunggu kesiapanmu. Pulanglah dalam keadaanmu yang sekarang. Pulanglah dengan kotoran itu. Biarkan Dialah yang membersihkannya untukmu. Mari kita kembali pada matematika kasih sayang. Ini adalah pondasi bagi mereka yang merasa dosanya terlalu besar untuk dimaafkan. Ingatlah rumus ini setiap kali engkau merasa hancur. Dosa-dosamu itu terbatas. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Bayangkan sebuah angka. Sebesar apapun angka itu, miliaran, triliunan, ia tetaplah angka yang terbatas. Ia bisa dihitung, ia memiliki ujung. Itulah dosamu. Sebesar gunung, seluas benua, ia tetap makhluk. Ia tetap terbatas. Sekarang, bayangkan sesuatu yang tidak memiliki angka akhir, sesuatu yang tidak bertepi. Itulah rahmat Allah. Dalam hukum alam semesta, yang terbatas akan selalu kalah jika dihadapkan dengan yang tidak terbatas. Api lilin yang terbatas akan kalah oleh cahaya matahari. Setitik racun yang terbatas akan tawar oleh samudra yang tak terbatas. Maka,
Pesan intinya sangat sederhana, namun sangat kuat. Cukup kembali saja. Engkau tidak perlu membawa solusi. Engkau tidak perlu membawa penebusan yang rumit. Engkau hanya perlu membawa dirimu sendiri pulang ke dalam samudra rahmat itu. Biarkan yang tidak terbatas menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh yang terbatas. Saudaraku, dalam perjalanan ini, jangan lagi menunduk melihat kakimu yang kotor. Angkatlah wajahmu, lihatlah pintu itu. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk melangkah mendekat. Tuhanmu tidak mencari malaikat tanpa sayap. Dia menanti hamba yang mau mengakui kesalahannya. Maka, untuk engkau yang merasa berdosa, kabar gembira untukmu. Engkau sedang ditunggu. Untuk engkau yang merasa kotor, kabar gembira untukmu. Air pembersih telah disiapkan. Jangan menunggu sempurna. Kesempurnaan hanyalah miliknya. Bagianmu adalah ketulusan untuk kembali. Pulanglah, raihlah jiwa yang tenang itu. Sekarang. Mari kita bicara tentang penghalang yang paling tinggi. Bukan tembok batu, bukan pula jarak yang jauh. Penghalang itu bernama rasa malu. Sumber perjalanan kita mengatakan, jangan menunggu sempurna untuk kembali. Namun hatimu berbisik, bagaimana aku bisa kembali dengan wajah seperti ini? Bagaimana aku bisa mengetuk pintu itu setelah semua yang kulakukan? Engkau merasa kotor, engkau merasa noda itu telah menyatu dengan kulitmu. Rasa malu itu valid, rasa malu itu manusiawi. Tetapi hati-hatilah, jangan biarkan rasa malu itu berubah menjadi keputusasaan. Setan ingin engkau merasa begitu malu hingga engkau berhenti berjalan. Ia ingin engkau percaya bahwa kotoranmu adalah permanen. Padahal, hakikat dari pulang adalah meninggalkan tempat yang kotor menuju tempat yang suci. Jika engkau malu karena bajumu kotor, apakah solusinya berdiam diri di lumpur? Tidak. Solusinya adalah mencari air. Rasa malumu seharusnya menjadi bahan bakar untuk berlari lebih cepat menuju pintu itu, bukan alasan untuk bersembunyi. Dalam perjalanan pulang ini, ada bahaya yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Bahaya itu adalah merasa diri sudah sampai, padahal belum. Ingatlah pesan inti ini, Tuhan lebih menanti seorang pendosa yang bertaubat daripada orang saleh yang sombong dengan amalannya. Mengapa orang saleh yang sombong itu dalam bahaya? Karena dia merasa dirinya sempurna. Dia merasa tidak lagi membutuhkan pintu taubat. Dia merasa tabungannya sudah cukup. Dia berhenti merasa butuh kepada rahmat-Nya. Kesombongan membuat hati menjadi keras seperti batu. Batu tidak bisa menyerap air. Rahmat Allah itu seperti air hujan. Ia mengalir ke tempat yang rendah. Ia menggenangi hati-hati yang merendah, hati-hati yang retak karena penyesalan. Jadilah seperti tanah rendah yang siap menampung air kehidupan. Jangan menjadi puncak gunung batu yang angkuh, yang justru kering kerontang meskipun hujan turun deras. Lebih baik menjadi pendosa yang sadar diri dan terus berjalan pulang daripada menjadi orang suci yang berhenti di tengah jalan, karena merasa sudah sampai. Apa sebenarnya yang kita cari di ujung perjalanan pulang ini? Kita mencari sebuah kondisi batin yang disebut jiwa yang tenang. Ketenangan ini bukanlah keheningan kuburan, bukan pula pelarian dari masalah hidup. Jiwa yang tenang adalah kondisi di mana hatimu berhenti bertengkar dengan masa lalumu. Engkau menyadari dosa-dosamu yang terbatas itu. Engkau mengakuinya. Namun engkau tidak membiarkannya mendefinisikan siapa dirimu selamanya. Engkau meletakkan beban dosa yang terbatas itu di hadapan rahmat yang tak terbatas. Di sanalah letak ketenangan. Ketenangan lahir ketika engkau sadar bahwa engkau memiliki tempat untuk kembali. Rumah itu, kasih sayang Allah, selalu ada di sana. Tugasmu hanyalah menempuh perjalanan pulang. Tugasmu hanyalah melangkah masuk. Ketika keraguan kembali menyerang, dan bisikan dosa-dosaku terlalu banyak terdengar lagi di telingamu, kembalilah pada rumus matematika langit ini. Ulangi kalimat ini dalam hatimu. Dosa-dosaku adalah sesuatu yang terbatas. Kasih sayang Allah adalah sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang bisa dihitung tidak akan pernah bisa mengalahkan sesuatu yang tak terhingga. Kegelapan, sepekat apapun, hanyalah ketiadaan cahaya. Begitu cahaya rahmat itu datang,
kegelapan dosa yang terbatas itu akan sirna. Jangan pernah berpikir bahwa dosamu lebih besar daripada Tuhanmu. Itu adalah kesombongan yang tersembunyi. Menganggap dosamu tak terampuni sama saja dengan meremehkan luasnya samudra rahmat-Nya. Yang terbatas pasti kalah oleh yang tak terbatas. Maka, kuncinya sederhana. Cukup kembali saja. Bawalah yang terbatas itu kepada yang tak terbatas. Perjalanan ini bermuara pada satu keputusan detik ini. Jangan menunggu sampai engkau merasa suci. Jangan menunggu sampai engkau merasa pantas. Engkau tidak akan pernah merasa pantas dengan kekuatanmu sendiri. Kepantasanmu datang dari undangannya, dan undangan itu berbunyi, pulanglah. Bagi engkau yang merasa kotor, pintu itu terbuka. Bagi engkau yang merasa berat, pintu itu terbuka. Bagi engkau yang merindukan jiwa yang tenang, pintu itu terbuka. Ini adalah perjalanan pulang. Langkahkan kakimu sekarang, kembalilah. Dalam perjalanan pulang ini, musuh terbesar kita seringkali bukanlah dosa itu sendiri, melainkan satu kata kecil yang mematikan, nanti. Nanti saat aku sudah lebih baik, nanti saat hatiku sudah lebih bersih, nanti saat aku sudah pantas. Sumber perjalanan kita memberikan peringatan keras. Jangan menunggu sempurna. Mengapa? Karena sempurna dalam pandangan manusia adalah garis finish yang terus bergerak menjauh. Jika engkau menunggu hingga dirimu merasa suci untuk bersujud, engkau sedang mengejar bayangan. Engkau tidak akan pernah menang. Menunda kepulangan dengan alasan memperbaiki diri seringkali hanyalah bentuk halus dari kesombongan. Kita merasa mampu memperbaiki kerusakan jiwa kita sendiri tanpa campur tangan pemilik jiwa. Itu mustahil. Jangan menunggu nanti. Kekuatan untuk berubah tidak datang sebelum engkau melangkah. Kekuatan itu datang bersamaan dengan langkah kakimu saat kembali. Mari kita bongkar kembali persepsi kita tentang siapa yang lebih dekat dengan pintu itu. Dunia mungkin memuji mereka yang terlihat suci dan sempurna, namun dalam hukum kepulangan, posisinya bisa berbalik total. Ingatlah selalu, Tuhan lebih menanti seorang pendosa yang bertaubat daripada orang soleh yang sombong dengan amalannya. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Bagi engkau yang merasa punya banyak amal, hati-hatilah. Apakah amal itu membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain? Apakah kesolehanmu membuatmu merasa tidak butuh lagi merengek meminta ampunan? Jika ya, engkau sedang berdiri di tepi jurang kesombongan. Pintu pulang tertutup bagi mereka yang merasa sudah sampai. Dan bagi engkau yang merasa kotor, jangan berkecil hati. Rasa kotormu, rasa malumu, rasa tidak layakmu, itu semua adalah tanda bahwa hatimu masih lunak. Itu adalah tanda bahwa engkau sadar, engkau butuh pertolongan. Tuhan mencintai hamba yang datang dengan rasa butuh. Fakir. Si pendosa yang bertaubat datang dengan tangan kosong menengadah ke langit. Si soleh yang sombong datang dengan tangan penuh membanggakan diri sendiri. Tangan mana yang siap menerima rahmat? Tentu saja tangan yang kosong. Seringkali kita takut untuk pulang, karena kita menggunakan kalkulator manusia untuk menghitung dosa kita. Kita menjumlahkan kesawahan kita, dan hasilnya membuat kita ngeri. Ini terlalu banyak, katamu. Ini tak terampuni. Namun, mari kita terapkan kembali matematika rahmat yang diajarkan dalam perjalanan ini. Rumusnya mutlak. 1. Dosa-dosamu adalah terbatas. 2. Kasih sayang Allah adalah tidak terbatas. Dosa adalah produk dari keterbatasanmu sebagai manusia. Ia punya awal, ia punya akhir. Ia punya volume yang bisa diukur. Rahmat Allah adalah sifatnya yang maha luas. Ia melampaui ruang dan waktu. Apakah masuk akal jika kita berkata bahwa yang terbatas bisa mengalahkan yang tak terbatas? Apakah masuk akal jika kita berkata bahwa tumpukan sampahmu lebih besar dari jagat raya? Keputusasaanmu seringkali lahir karena engkau membesarkan dosa-dosamu sendiri hingga menutupi pandanganmu terhadap luasnya rahmat-Nya. Jangan lakukan itu. Jangan memberikan kekuatan pada dosamu melebihi kekuatan pengampunan-Nya. Cukup kembali saja. Bawalah yang terbatas itu dan leburkan dalam yang tak terbatas. Kemana arah semua langkah ini? Apa yang kita cari setelah lelah berlari dari kenyataan? Tujuan kita adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang bukanlah jiwa yang tidak pernah berbuat salah. Itu adalah definisi malaikat, bukan manusia. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang tahu jalan pulang.
Jiwa yang tenang adalah jiwa yang mengerti bahwa meskipun ia kotor, ia memiliki Tuhan yang Maha membersihkan. Ketenangan tidak datang dari kesempurnaan diri. Ketenangan datang dari keyakinan akan rahmat-Nya. Saat engkau berhenti mencoba menjadi sempurna dengan kekuatanmu sendiri dan mulai berserah diri untuk pulang, disitulah ketenangan bermula. Lepaskan beban harus sempurna itu. Gantilah dengan niat harus kembali. Maka di menit ini, tanyakan pada hatimu, apa yang masih menahanmu? Apakah rasa malu? Ingatlah, Dia lebih menanti pendosa yang bertaubat. Apakah rasa takut? Ingatlah, rahmat-Nya tak terbatas. Apakah rasa belum siap? Ingatlah, jangan menunggu sempurna. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Pulang. Setiap nafas adalah langkah. Pastikan langkah itu menuju ke arahnya, bukan menjauh. Engkau tidak perlu berlari jika kakimu sakit. Engkau bisa merangkak. Yang penting adalah arahnya. Yang penting adalah tujuannya. Pulanglah. Pintu itu terbuka untukmu sekarang.